Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hadik Maulana, NIM 0558660142. Dan video ini saya buat untuk melengkapi tugas praktik mata kuliah basis data. Dan saya membuat menggunakan PPT agar lebih singkat dan tentunya lebih efisien. Oke, jadi ini saya membuat panduan analisis dan perencanaan sistem ERD atau entitas relationship diagram sistem rumah sakit. Nah, mengapa menggunakan ERD? Karena ERD itu ibarat sebuah cetak biru daripada basis data. Desain yang bisa mencegah redundasi, inkonsistensi, ataupun anomali, sehingga sistem dapat menyimpan rekam medis data pasien yang sensitif. Nah, ERD ini dipilih karena ringan, gratis, dan tentunya kaya dengan simbol ER atau entitas relationship. Kemudian, dari soal, ada sebuah studi kasus di rumah sakit dan saya akan persingkat. Sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Nah, setiap dokter memiliki banyak pasien dan pasien mendaftar ke administrasi. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter dan dokter membuat resep setelah pemeriksaan. Nah, jadi dari studi kasus ini dapat disimpulkan setiap kalimat menggunakan aturan bisnis yang menentukan sebuah entitas, relasi, dan koordinat dalam sebuah ERD. Nah, dalam pembuatan dari studi kasus tersebut, tahap yang pertama adalah identifikasi entitas. Nah, dalam studi kasus ada 3 entitas kuat, yaitu dokter, pasien, dan administrator. Dapat dibuat seperti gambar seperti ini. Ada dokter dengan bentuk persegi panjang, administrator, dan pasien. Itu menunjukkan sebuah entitas. Kemudian tahap yang kedua, membuat atribut dan primary key. Nah, setiap entitas pasti memiliki beberapa atribut. Entitas dokter memiliki atribut nama dokter, spesialisasi, nomor telepon, jadwal praktik, ada ID dokter, alamat dokter, dan waktu kerja. Sedangkan administrator memiliki atribut ID admin, waktu kerja, dan juga nama admin. Sedangkan pasien memiliki 5 atribut. Ada alamat pasien, ada ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, dan juga nomor HP. Nah, setelah atribut dan primary key-nya ditentukan, maka lanjut ke tahap 3, identifikasi relasi. Memeriksa hubungan antara dokter dengan pasien, dokter dengan administrator, administrator dengan pasien. Maka terciptalah dokter memberikan data kepada administrator dan administrator mendaftarkan kepada pasien. Lalu dokter memeriksa pada pasien. Artinya ketiga entitas ini memiliki relasi masing-masing. Maka dibuatlah diagram relasi berbentuk belah ketupat seperti ini untuk memberi data, mendaftar, dan juga memeriksa. Nah, relasi singkatnya itu memeriksa pada tindakan dokter terhadap pasien, terus mendaftar, lalu pasien ke administrator, menyerahkan data kepada admin, dan admin menyerahkan data kepada pasien, lalu ke dokter. Nah, lanjut. Tahap 4. Tentukan kardinalitas. Nah, derajat kardinalitas diidentifikasi menggunakan M dan N. Kenapa? Karena dokter memeriksa banyak pasien dan pasien dapat diperiksa oleh banyak dokter.
Karena di satu rumah sakit tidak mungkin hanya ada satu pasien ataupun satu dokter. Itu juga administrator. Tidak mungkin dalam sebuah rumah sakit administrator hanya menangani satu pasien, dan pasien tidak mungkin hanya menemui satu administrator. Jadi ketika daripada entitas ini memiliki derajat kardinalitas banyak ke banyak yang ditandai dengan M dan N. Dan lanjut. Nah, jika derajat kardinalitas sudah ditentukan, maka tahap terakhir yaitu resolusi relasi banyak ke banyak menjadi sebuah entitas asosiatif. Karena syarat ketika semua entitas relasi banyak ke banyak, maka harus dipecah menjadi sebuah entitas asosiatif ataupun junction tabel. Nah, maka dalam sebuah pemeriksaan ada ID pemeriksaan, ID dokter, ID pasien, tanggal periksa, keluhan, diagnosa, resep obat. Nah, setelah semua kardinalitas ditentukan dan sudah dipecah menjadi entitas asosiatif, maka hasil diagram akan menjadi seperti ini. Seorang dokter akan menyimpan data, lalu data tersebut akan diletakkan ke admin. Dan ini akan memberikan data kepada administrator untuk menyimpan datanya. Lalu administrator melayani pasien, lalu mendaftarkan pasien, dan pasien melakukan pendaftaran kepada administrator. Kemudian pasien diperiksa oleh dokter, lalu dokter akan ditentukan diagnosanya dan diberikan resep oleh dokter. Jadi ketika entitas itu memiliki hubungan banyak ke banyak, makanya di sini membuat 3 entitas baru agar dipecah menjadi entitas asosiatif. Karena syarat ketika semua entitas berupa relasi banyak ke banyak, maka harus dipecah menjadi sebuah junction tabel. Maka final dari diagramnya yaitu seperti ini. Nah, saya akan membuat langkah praktis atau konsep sebuah logical model. Yang pertama, drag entitas dan atribut. Beri dulu penamaan konsisten pada entitas ataupun atribut agar gampang ketika menghubungkannya atau menentukan kardinalitasnya. Nah, ketika ada relasi MN, jadi ketika ada relasi banyak ke banyak, maka diubah menjadi sebuah kotak entitas asosiatif. Maka harus menambahkan atribut deskriptif. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika terlalu singkat, karena ini juga untuk mengefisiensi waktu. Saya akan membuat kesimpulan singkat. Ketika sudah membuat sebuah ERD, maka langkah yang berikutnya yaitu membuat sebuah dokumentasi DDL ataupun create table untuk membuat migrasi ke data yang teruji. Bisa menggunakan MySQL ataupun PostgreSQL ataupun bisa diintegrasikan ke modul SIMRS. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian ataupun pembuatan dari slide ini. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.